Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Elva dengan NPM 24782097. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah pemrograman jaringan 2, yaitu pada lab 12, yaitu State Management Div, Check Mode, dan Idempotent, di mana tujuannya itu adalah mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambahkan pilot dan konfigurasi interface, menjalankan playbook dengan normal mode dan check mode, dan membaca dan menafsirkan div, dan mengamati idempotensi melalui run playbook, dan menjelaskan konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum. Oke, langkah yang pertama yaitu pre-exercise, yaitu memastikan terdapat file inventory.yaml. Nah, jadi pada file inventory.yaml itu pastikan dia mendapatkan grup switches dan router berisi perangkat lengkap, dan menambahkan grup sub-switches dengan berisi S1 dan S2, lalu menjalankan modul dengan ping melalui Ansible group all. Oke, di sini sebelumnya saya sudah mengerjakannya di praktikum langsung di kelas. Nah, jadi di sini saya sudah ada. Nah, langsung saja pada penjelasan skripnya. Di sini adalah nano inventory.yaml. Nah, seperti ini untuk isi dari inventory.yaml. Nah, jadi pada pre-exercise ini bertujuan untuk memastikan bahwa Ansible itu sudah mengenali seluruh device yang akan dikelola. Nah, di sini terdapat bahwa ada kata all. Nah, jadi all ini berarti semua perangkat yang ada di inventory ini. Nah, jadi semua konfigurasi di bawah all ini akan berlaku seluruh perangkat, baik itu ada router maupun switch. Selanjutnya di sini ada var. Nah, di dalam all itu terdapat var, yaitu dia berisi parameter koneksi default seperti Ansible Connection Network CLI. Nah, jadi Ansible ini akan terhubung ke perangkat jaringan menggunakan CLI, yaitu via SSH. Lalu Ansible_become yes. Nah, jadi Ansible akan masuk ke mode privilege. Lalu Ansible become method enable. Nah, jadi dia akan menggunakan perintah enable ke pada Cisco IOS. Nah, jadi di sini Ansible become password. Nah, jadi dia akan memasukkan password ke mode enable. Nah, jadi dengan menggunakan script ini kita tidak perlu menulis ulang konfigurasi koneksi di setiap perangkat. Selanjutnya di sini ada children. Nah, children ini ada router, yaitu hostnya R1. Nah, di sini terdapat host, yaitu host IP dari router, yaitu 192.168 dengan user Yuri, passwordnya Yuri, dan Ansible Network OS-nya, yaitu menggunakan iOS. Nah, jadi dengan menggunakan grup router, ini kita bisa menjalankan playbook khusus router jika diperlukan. Selanjutnya di sini ada switches. Nah, di switches ada grup switches ini terdapat S1 sampai S6. Nah, ini isinya sama, yaitu terdapat host, user, password, dan network OS-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini paling bawah di sini terdapat sub switches. Nah, jadi grup switches ini itu berisi grup hanya S1 dan S2. Jadi digunakan untuk menguji konfigurasi itu terbatas. Lalu ini berguna agar tidak semua switches itu terdapat perubahan. Nah, selanjutnya kita coba tes ping, jalankan modul ping, yaitu Ansible min-i inventory.yaml min-n ping. Nah, kita coba.
Oke, di sini terlihat bahwa S1, S5, S6 dan S3, S4, S2, S3, S4-nya tadi sudah berhasil. Mungkin sudah ketimbun ya nanti. Sekarang kita jalankan ulang aja di sini. Kita jalankan ulang aja agar hasilnya terlihat semua. Nah, di sini terlihat bahwa ada S1, S4, S1, S3, R1, S2 ini mendapatkan output yaitu sukses, thanks for pingpong. Nah, jadi arti dari sukses ini berarti dia berhasil, koneksinya itu berhasil terhubung, lalu di sini ada pingpong. Nah, jadi artinya itu perangkat ini merespon dengan baik dan nah di sini terlihat bahwa change false. Nah, itu dia tidak ada perubahan pada konfigurasi. Jadi dia hanya mengecek koneksinya saja. Nah, sudah berhasil semua. Nah, jadi jika seluruh perangkat device ini menampilkan Pong, maka pre-exercise ini dinyatakan berhasil dan Ansible itu bisa digunakan untuk konfigurasi selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada exercise, yaitu menambahkan pilan. Oke, sebentar. Nah, jadi yaitu kita akan membuat playbook. Pilan underscore add.yaml yang menambahkan pilan pada group switches, sub switches. Nah, jadi pada exercise yang pertama ini, di sini terlihat bahwa kita akan menambahkan pilan 400 dengan nama pilan 100. Oke, di sini kita cek aja clear nano pilan. Oke, di sini sebelumnya di sini saya sudah praktikum langsung. Nah, di sini terdapat name add pilan 400 to sub switches. Nah, di sini yang pertama yaitu ada 3 strip, itu menandakan bahwa file awal dari YAML. Jadi ini wajib ada. Selanjutnya di sini ada name, yaitu menambahkan pilan 400 ke sub switches. Nah, jadi pada ini digunakan untuk mengidentifikasi saat playbook dijalankan dan akan muncul di output terminalnya. Lalu di sini ada hostnya, yaitu khusus sub switches. Lalu connectionnya network CLI gathered no. Nah, di sini terlihat vars. Nah, vars di sini yaitu pilan ID-nya 400 dengan pilan name yaitu pilan underscore 400. Nah, di sini juga ada teks, yaitu name-nya adalah menambahkan pilan 400 iOS config. Nah, seperti ini. Nah, jadi Ansible akan mengirimkan perintah ke switch seolah-olah kita akan mengetik manual di CLI seperti pilan 400 dengan nama pilan 400. Oke, selanjutnya di sini kita coba untuk menjalankan Ansible.
playbook min I inventory.yaml VLAN @yaml. Oke, sebentar. Oke, di sini terlihat bahwa pada status S1 dan S2 di sini status oke. Nah, jadi task itu berhasil dijalankan. Jadi tidak ada error, terdapat error saat dikoneksikan, lalu switch ini bisa diakses. Nah, di sini juga terlihat bahwa change-nya 0. Nah, jadi artinya itu pilihan 400 itu sudah ada sebelumnya. Jadi Ansible itu tidak melakukan perubahan ulang. Jadi dia akan menunjukkan idempotensi Ansible. Nah, jadi jika terdapat perubahan, maka change-nya ini adalah 1. Nah, sedangkan di sini 0. Jadi tidak ada perubahan apapun pada switch S1 dan S2. Oke, exercise yang pertama sudah selesai. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada exercise yang pertama, yaitu pada output, apakah teks pilihan berhasil menghasilkan change 1 ataupun 0. Jelaskan berdasarkan kondisi aktual switch sebelum perubahan. Nah, di sini kan terdapat change-nya 0. Nah, jadi saya mendapatkan change 0 karena pada S1 dan S2 VLAN 400 itu sudah ada sebelumnya di playbook saat dijalankan. Nah, jadi Ansible itu bersifat idempotent sehingga jika VLAN 400 sudah ada, maka Ansible itu tidak menambahkan lagi. Nah, jika tidak ada perubahan, maka tampilan pada change ini adalah 0. Selanjutnya, pilih salah satu perangkat switch apakah muncul pesan div, tuliskan teks div yang muncul. Nah, jadi pada hasil outputnya ini terlihat bahwa tidak ada pesan div yang muncul karena tidak ada perubahan. Jadi Ansible itu tidak menampilkan div-nya. Nah, pertanyaan yang ketiga itu ada periksa running config. Apakah pilihan 400 sudah muncul? Bagaimana membuktikannya jika 400 berhasil dibuat? Nah, jadi caranya adalah ini kan S1. 2. Kita masuk ke SSH yaitu 168 2. Show running saja. Nah, di sini pilihan 400 dengan nama pilihan _400 di sini sudah bertambah. Ya, sudah bertambah. Nah, jadi cara membuktikannya itu saya menggunakan perintah show running. Nah, seperti ini running config. Nah, di sini itu cara untuk membuktikannya. Oke, selanjutnya kita ke S2. Nah, S2 di sini IP-nya 3. Show running config. Nah, di sini juga untuk pada router 2 di sini juga sudah bertambah dengan pilihan 400 dengan nama pilihan _400. Oke, udah selesai. Selanjutnya di sini ke langkah 3 yaitu observasi idempotensi. Nah, jadi di langkah 2 yaitu menjalankan check mode plus deep mode, yaitu kita akan mengupdate pilihan r.yaml, yaitu kita akan mengubah host menjadi group switches. Oke.
Oke, di sini TLS nano pilan HTML. Nah, di sini kita akan mengubah hostnya untuk semua switch, semua device switch. Nah, jadi dari switch S1 sampai S6 ya. Jadi artinya itu playbook akan mengecek seluruh switch, bukan hanya subswitch yang berisi S1 dan S2. Oke, kita kontrol enter X. Ansible playbook.modi inventory pilan. Oke, di sini dia berhasil. Lalu kita akan menjalankan playbook dengan check mode, yaitu check deal. Nah, jadi arti dari check ini dan min div itu adalah check itu Ansible tidak mengubah konfigurasi, lalu div itu Ansible mencoba menampilkan sebuah perbedaan konfigurasi. Nah, jadi check mode itu simulasi perubahannya. Nah, di sini terlihat bahwa outputnya oke. Nah, di sini change-nya 0. Nah, jadi tidak ada konfigurasi yang perlu diubah. Nah, jadi artinya semua switch itu sudah memiliki pilan 400. Namun, Ansible itu tidak menemukan perbedaan konfigurasi. Nah, oke, selanjutnya di sini menjawab pertanyaan lagi yang keempat. Pada device yang belum memiliki pilan 400, bagaimana isi div-nya? Tunjukkan beberapa baris tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa output yang saya dapatkan di sini dia sudah mendapatkan sudah memiliki pilan 400, maka sudah clear. Nah, selanjutnya untuk jawaban yang kelima, pada device yang sudah memiliki pilan 400, bagaimana div-nya? Apakah isinya berbeda dengan dibandingkan device yang belum punya? Nah, jadi semua switch ini pada S1 sampai S6 di sini dia memiliki output yang sama. Output yang sama ya di sini nih, masih oke. Nah, jadi device yang sudah memiliki pilan 400 itu tidak berbeda dengan device belum yang memiliki pilan 400. Jadi di sini dia tidak menampilkan div-nya karena sudah memiliki pilan 400. Selanjutnya, berdasarkan hasil Anda sendiri, jelaskan apa yang membedakan check mode dan normal mode. Nah, jadi check mode itu hanya melakukan simulasi, tidak menerapkan perubahan pada output div. Lalu jika normal mode itu benar-benar mengubah konfigurasi dan saat pilan memang belum ada, maka dia akan muncul di sini change 0. Nah,
change 1. Jadi perbedaan utamanya itu check mode itu simulasi, sedangkan normal mode itu eksekusi nyata. Oke, selanjutnya exercise yang ketiga yaitu menjalankan lagi playbook @pilan.yaml kedua kalinya dengan normal mode. Oke, di sini kita jalankan lagi. Nah, jadi pada exercise 3 ini di sini membuktikan bahwa sifat idempotensi Ansible. Nah, jadi yaitu memastikan bahwa playbook itu tidak melakukan perubahan ulang jika konfigurasi target sudah sesuai. Nah, di sini terlihat outputnya sama, masih oke semua, sudah berhasil, dan checks-nya 0. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu apakah pada run yang kedua muncul change 1 ataupun change 0? Tuliskan buktinya. Nah, di sini terlihat bahwa S1 sampai S6 ini change-nya 0, berarti dia tidak ada perangkat yang menghasilkan change 1. Nah, selanjutnya mengapa pada run kedua tidak ada perubahan? Gunakan hasil diff dan output untuk mendukung jawaban. Nah, jadi pada run kedua ini tidak ada perubahan karena pilihan 400 itu sudah ada pada semua switch sejak running yang pertama. Jadi ketika playbook dijalankan kembali, maka Ansible itu dia akan memeriksa konfigurasi dan menemukan bahwa konfigurasi itu sudah selesai sehingga tidak perlu melakukan update. Nah, jadi tidak ada perubahan karena konfigurasi pilihan 400 itu sudah ada dan sudah selesai, maka Ansible itu tidak perlu melakukan tindakan apapun. Nah, selanjutnya yang ke-9, dari hasil praktikum Anda sendiri dijelaskan dengan kata-kata Anda apa itu idempotensi dalam konteks Ansible. Nah, jadi idempotensi dalam Ansible itu dia berarti menjalankan playbook dengan berkali-kali lalu melakukan kondisi akhir yang sama. Nah, jadi konfigurasi yang sudah benar, maka Ansible itu tidak melakukan perubahan lagi. Nah, jadi berdasarkan praktikum, pada run pertama itu pilihan 400 itu ditambahkan. Jadi change-nya 1. Nah, lalu run yang kedua, pilihan 400 sudah ada, maka tidak ada perubahan pada change-nya. Nah, lalu div-nya kosong. Selanjutnya exercise yang keempat yaitu konfigurasi interface dengan parents. Nah, jadi clear. Sebelumnya di sini saya juga sudah membuat filenya interface config. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada playbook ini terlihat bahwa hostnya adalah switches. Jadi playbook ini akan dijalankan ke semua switch yaitu S1 sampai 6. Nah, di sini juga terlihat bahwa pada teks ada parents yaitu interface Ethernet 01. Maka dia pada Ansible dia akan masuk ke mode konfigurasi interface seperti konfigurasi manual yaitu interface Ethernet 01. Lalu description, di sini ada lines, yaitu dia akan menambahkan deskripsi yaitu pada interface yaitu configure by Ansible. Lalu dilakukan di dalam konteks interface. Oke, di sini kita coba jalankan Ansible playbook min-i inventory.yaml interface config.yaml.
Oke, di sini outputnya sama. Oke. Nah, di sini sama untuk outputnya S1 sampai 0. Di sini change-nya 0. Kita jawab pertanyaannya adalah 10. Apakah isi div ketika playbook dijalankan pertama kali tunjukkan baris div pada output Anda. Nah, jadi di sini tidak ada output div yang ditampilkan sama sekali, melainkan dia hanya memberikan status oke pada semua switch. Nah, dan responnya di sini adalah change 0 semua. Nah, jadi tidak ada baris div seperti menambahkan description yang ditambahkan tadi. Nah, artinya di sini divnya kosong, tidak tersedia. Selanjutnya, setelah run kedua, apakah div berbeda? Jika kosong, jelaskan mengapa. Nah, jadi output ini saya menghasilkan div tetap kosong sama seperti run yang pertama. Nah, karena interface itu sudah memiliki konfigurasi yang sama, lalu modul iOS config pada versi tidak mengembalikan div ketika konfigurasi sudah selesai, dan Ansible itu membandingkan konfigurasi aktual versus konfigurasi yang diminta dan mendeteksikan bahwa tidak ada perubahan sehingga checks-nya adalah 0 dan div-nya tidak muncul. Nah, jadi div pada output ini saya mendapatkan div yang kosong karena tidak ada perubahan dan modul tidak mengeluarkan div saat tidak ada pending change. Seperti itu. Nah, selanjutnya periksa running config device Anda. Apakah interface Ethernet 0/1 setelah playbook dijalankan. Oke, di sini kita coba SSH 92.168.2. Nah, di sini terlihat bahwa interface Ethernet 0/1 description configured by Ansible. Nah, di sini periksa running, apakah description sudah dijalankan? Nah, jadi sudah ada, sudah dijalankan, dan di sini juga sudah ada di semua suite pastinya. Selanjutnya, bagaimana perilaku Ansible ketika parents menggunakan parents dibandingkan tanpa parents. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan parents, yaitu Ansible dia akan masuk ke submode dulu ke interface Ethernet 0/1 yaitu description configured by Ansible. Nah, jadi konfigurasi itu diterapkan di bawah interface tersebut. Jadi dia akan lebih aman, bersih dan idempotent dan tidak membuat konfigurasi duplikat. Nah, jika tanpa parents yaitu lines interface Ethernet 0/1 description configured by Ansible, maka perintah interface 0/1 dia diulang setiap kali. Maka resikonya itu muncul konfigurasi duplikat dan urutan salah. Jadi tidak dapat masuk ke submode interface dengan benar. Nah, jadi konfigurasi diterapkan secara tidak terstruktur. Oke, selesai untuk langkah-langkahnya. Selanjutnya di sini exercise yang kelima yaitu menjawab pertanyaan. Nah, yang ke-14 di sini adalah berdasarkan hasil check mode dan div pada VLAN dijelaskan apa yang dimaksud dengan state management. Nah, jadi state management itu adalah cara Ansible memastikan pada output karena VLAN 400 itu sebelumnya sudah ada, maka Ansible itu tidak mengubah apapun, maka change-nya adalah tetap 0. Yang ke-15, dengan merujuk output Anda, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Nah, jawabannya adalah Ansible memberikan konfigurasi aktual device. Nah, jika sudah lama maka change-nya adalah 0. Nah, jika berbeda, change-nya maka adalah 1.
Nah, jadi output yang saya dapatkan semuanya itu cek 0, berarti konfigurasi itu sudah sesuai. Nah, yang ke-16, gunakan contoh dari device Anda. Apakah perilaku Ansible antara menjalankan playbook pertama kali, menjalankan playbook kedua kali, dan menjalankan playbook dalam check mode? Nah, jadi pada running pertama itu tidak ada perubahan, maka cek 0 karena pilihan 400 itu sudah ada di device. Lalu untuk running kedua, tetap Ansible 0 ide ponten, yaitu Ansible tidak mengubah konfigurasi yang sudah benar. Lalu sedangkan check mode simulasi tanpa perubahan, hasilnya tetap change 0, maka dan div-nya itu tidak muncul. Nah, yang terakhir adalah apa manfaat div dalam development konfigurasi jaringan? Jelaskan berdasarkan pengalaman praktikum. Nah, jadi untuk jawabannya itu dapat melihat baris konfigurasi apa yang berubah, lalu memastikan perubahan aman sebelum diterapkan, lalu membantu audit dan troubleshooting. Nah, jadi pada praktikum pada lab 12 ini, saya tidak mendapatkan div, yaitu div-nya tidak muncul. Nah, tetapi secara div itu tetap penting untuk mengetahui bahwa perubahan seperti penambahan pilihan ataupun description pada interface itu sebelumnya benar-benar dilakukan. Nah, jadi selesai dan jadi mungkin sekian dari saya untuk lab 12 state management div check mode dan idempotent. Nah, jadi mungkin sekian, mohon maaf bila ada kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.